Silakan dibuka Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya situ? Pertanyaan sekolah minggu nih, pasti lupa dia. Coba baca, ayo. Kamu buka Matius 11:25. Matius 11:25, perikopnya ajakan juru selamat. Ya, ingat, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku, karena aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Amin. Buka Matius 11:25. Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan, langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyata kepada orang kecil. Oke, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Allah Bapa yang di surga. Allah Bapa yang di surga. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, ini yang pernah pertanyaan teman-temanku juga. Berat banget jawabnya. Begini, kamu dengar saya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 tadi, di situ kan perikopnya rumah Bapa. Jadi bunyinya itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya Matius 11:25 tadi yang kamu baca kan? Yang kamu baca tuh. Kan pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, kedua, percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Baca Yohanes 11:42. Baca. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, coba kamu berpikir secara akal sehat. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, di Yohanes 14 ayat ke-1 tadi kan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Maka kawanmu yang Islam di belakang bilang ada dua yang kita percaya itu betul. Karena di situ dua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Bapa, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25 tadi. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, jika kita sudah percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, sekarang kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Yohanes 11:42 tadi yang kamu baca. Bunyinya itu, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya bahwa Allah Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, dan Yesus adalah utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal, yang sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba kamu baca Yohanes 17:3. Coba baca. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti hidup yang kekal itu kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Coba kamu baca Yohanes 3:16. Di situ coba kamu baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Ingat Yohanes 17:3 tadi katakan apa? Begitu, karena begini, kamu dengar. Karena Tuhan itu tidak mungkin terlihat. Coba kamu baca 1 Timotius 6 ayat 16. Coba kamu baca. Coba, ini kita pakai logika, Coba kamu baca. Yohanes 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah terlihat dan tidak
dapat dilihat oleh seorang pun. Bagi dialah hormat dan kekuasaan yang kekal. Amin. Nah, itu Tuhan, itu Allah Bapa. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Siapakah sosok ini? Inilah sosok Allah Bapa. Kenapa saya mengatakan ini sosok Allah Bapa? Karena Allah Bapa itu tidak terlihat, tidak terhampiri. Coba kamu baca di Yohanes 1:18. Coba kamu baca. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 tadi dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan menyatakan utusannya sehingga dalam Yohanes 1:18 dia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Bagaimana cara Yesus Kristus menyatakan bahwa Bapa itu ada, Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Coba kamu baca Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Betul? Betul. Berarti Yesus datang ke dunia itu untuk menyatakan bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Makanya kita tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui utusan Tuhan. Kita tidak akan sampai ke presiden tanpa melalui utusan presiden. Makanya coba kamu baca Yohanes 1:14. Coba kamu baca Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Coba kamu perhatikan ayat itu baik-baik ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan kepadanya, betul? Betul. Siapa yang memberikan? Bapaknya yang tunggal. Bapa memberikan. Yang menerima siapa? Anak. Anaknya. Anak kan? Anak tunggal, iya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberikan adalah Allah Bapa, yang menerima adalah anak, yaitu Yesus Kristus. Betul? Betul. Nah, berarti yang mana Tuhan? Allah. 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 Allah.